Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Handitolan saudara-saudaraku yang mau berjibaku dengan saya dalam menyampaikan kebenaran-kebenaran yang datangnya dari firman ilahi. Semoga keberkahan, keridhaan Allah menyertai Anda, dan semoga Anda dan keluarga Anda hidup sejahtera dunia akhiratnya. Kali ini saya akan memberikan sebuah informasi yang saya yakin tidak banyak diungkap oleh mereka yang menerangkan tentang keislaman, karena mereka kebanyakan larinya kepada ilmu syariat, ilmu fikih, ilmu hukum. Sementara Al-Quran itu tidak semuanya berbicara tentang ilmu hukum. Nah, salah satu di antaranya yang kali ini saya sampaikan, yaitu Anda nanti bisa mengikutinya tentang ayat yang berbunyi demi ganjil dan genap itu. Di dalam Quran jelas, itu nanti Anda lembari sendiri. Demi ganjil dan genap itu. Apa makna dari ganjil dan genap itu? Tentunya bukan angka itu atau bukan hitungan, tapi itu adalah pintu masuk yang begitu luas. Nah, sama dengan Anda itu dikasih kesempatan untuk mengarungi samudra lautan keilmuan yang begitu luas, menggunakan ini yang dinamakan dengan kapal untuk berlayar demi ganjil dan genap. Oleh karena itu, karena begitu luasnya, kita akan membahasnya dari berbagai macam sisi pengetahuan yang menjadi basic science atau menjadi dasarnya, supaya menjadi semakin menarik. Antara lain ilmu syariatnya jelas, itu syariat Islam itu demi ganjil dan genap itu. Yang kedua, secara ilmu pengetahuan itu bukan hitungan. Yang ketiga, secara filsafati. Yang keempat, secara hakikat. Yang kelima, secara makrifat, dan seterusnya. Nanti Anda akan mendengarkan uraiannya dalam slide yang saya terangkan satu persatu. Semoga Anda terbuka hatinya dan dikasih kornea semakin cerdas di dalam menerima informasi wahyu, dan Anda mau menerima kebenaran ilahi ini. Apabila Anda sudah tersirami oleh kebenaran-kebenaran itu tadi, beri semacam take and give respon Anda kepada YouTube yang sampai kepada Anda itu dalam bentuk komentar. Siapa tahu Anda punya pengetahuan lain, atau siapa tahu Anda punya pengalaman. Silakan berikan komentar supaya Anda menjadi bagian dari mereka yang saat ini sedang berlayar dengan saya menggunakan perahu atau kapal demi ganjil dan genap. Jangan lupa like-nya, dan Anda yang baru subscribe-nya, karena itu merupakan bagian daripada algoritma YouTube supaya tidak hilang peredarannya dari depan Anda. Semoga Anda terberkati dengan keikutsertaan bersama saya, dan mari kita dengarkan bersama tayangan slide yang saya sampaikan berikut ini. Disimak dengan sabar. Dalam Al-Quran, frasa demi yang ganjil dan yang genap itu terdapat di dalam surat Al-Fajr, surat ayat ketiga, yang berbunyi wasaf'i wal fatr, demi yang genap
dan yang ganjil. Anda boleh melihatnya surat tersebut pada surat ke-89, maka uraiannya silakan diikuti dalam slide yang saya sampaikan satu persatu berikut ini. Semoga Anda bahagia. Mari kita teruskan pembahasan kita tentang ganjil dan genap dilihat dari makna ilmiah, yakni pendekatan saintifik dan realita secara fisik. Di dalam alam semesta ini, apa memang ada pola ganjil dan genap sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran itu? Kita bisa tahu apabila kita melihatnya yang pertama dari struktur kosmos. Kosmos itu yaitu alam raya di atas ini, langit, planet-planet, galaksi, dan seterusnya. Dilihat daripada struktur kosmos, memang kita bisa merasakan setiap hari adanya aplikasi atau penerapan ganjil dan genap, misalnya siang dan malam, yaitu pasangan itu matahari dan bulan, materi dan anti materi. Materi itu artinya benda-benda ini, positif negatif. Ini yang dikenal dengan hukum alam yang berbasis pada dualitas, yakni genap ganjil itu merupakan suatu pasangan. Kemanapun Anda melihat, itu tidak bisa lepas daripada struktur alam seperti ini. Ini kenyataan objektif, makanya kenapa kita dikenalkan dengan demi ganjil genap, suruh melihat pada alam. Di sanalah terhampar kalimat demi ganjil dan genap. Secara biologis atau makhluk hidup, kita juga bisa melihat hampir mayoritas makhluk hidup berpasangan, ada jantan, ada betina. Bahkan bunga pun bunga jantan dan bunga betina. Tanaman itu bisa berumah satu, bisa berumah dua. Kalau jantan dan betinanya berbeda, dia harus dikawinkan dari satu tanaman jantan dan tanaman betinanya. Ada yang berumah satu, ya jantan betinanya jadi satu di dalam satu tanaman itu. Itu semua berpasangan, biologis seperti itu. Kemudian yang kedua, unsur DNA itu tersusun dalam pasangan basah. Anda bisa melihat susunan DNA ini sebagaimana gambar berikut di situ, yaitu lingkaran berbelit daripada kromosom yang membentuk heliks seperti ini. Itu sudah terlukis secara biologis. Kita pun memiliki seperti itu, dan disitulah sifat-sifat bawaan orang tua akan diturunkan kepada generasi berikutnya. Pada tubuh kita pun manusia dan binatang itu memiliki ganjil genap simetris. Ada dua mata, dua tangan, dua paru, dua kaki, dan seterusnya. Tidak bisa lepas daripada hukum ganjil dan genap. Coba Anda rasakan itu
bahwa Quran itu memberikan nuansa informasi demikian luas. Yang ketiga, kalau Anda belajar ilmu fisika dan matematika, maka Anda akan mengenal yaitu orbit elektron berpasangan. Elektron itu bergerak. Anda bisa melihat itu tidak bisa lepas, padahal itu adalah benda yang paling kecil. Makanya kalau belajar Islam, ya belajar juga tentang ilmu fisika dan matematik. Jangan belajar hadis. Bolak-balik, Islam itu bukan Quran dan hadis. Islam itu adalah Al-Quran. Penjabarannya seperti ini. Elektron tidak ada di dalam ilmu hadis. Biologi tidak ada. Kemudian bilangan genap dan ganjil ini dalam matematik adalah merupakan sistem matematik yang amat dasar. Ya, kalau kita melihat dari angkanya, kita sudah tahu angka-angka yang ganjil dan genap itu apa saja. Maka Anda belajar Islam, belajar matematik, supaya tidak kayak katak dalam tempurung, rasanya sudah tahu apa-apa, tapi hitungan ganjil genap saja tidak paham. Padahal di Quran. Kemudian secara ilmu fisika gelombang. Kalau Anda belajar tentang ilmu gelombang, baik itu gelombang di lautan maupun gelombang suara atau gelombang cahaya, itu berupa perjalanan gelombang seperti di laut itu yang memiliki puncak dan lembah naik turun. Maka secara ilmiah genap melambangkan sistem berpasangan, sedangkan ganjilnya merupakan lambang keunikan daripada objek yang kita amati atau singularitas daripada objek yang kita lihat. Kita teruskan. Dipandang daripada makna filosofis yang kedua ini, apa sih ganjil genap ini? Ganjil genap adalah merupakan bentuk simbolis, di mana genap adalah dualitas, dua kenyataan, yakni subjek dan objek. Kita subjek, alam yang kita amati menjadi objek, makanya objek pengamatan. Dari sisi ketuhanan, Allahnya adalah subjek, kita objek, objek pemeliharaannya, objek ciptaannya. Jadi ada dualitas, baik dan buruk itu kemanapun Anda akan melihat dalam kehidupan yang sifatnya bisa itu sifatnya fisik atau non fisik. Sifatnya fisik misalnya benda-benda sudah rusak pasti buruk, masih baru pasti baik. Non fisik ya pasti perbuatan-perbuatan yang mulia baik, perbuatan yang tercela buruk. Itu dualitas. Ada dan tiada. Itu sebuah kenyataan, merupakan genap ini karena pasangan tidak ada, tapi pada waktunya kita tiada. Apa yang ada di dalam alam raya ini yang nampaknya ada, akhirnya itu adalah merupakan bukti ketiadaan, karena setiap benda yang bisa kita pegang pada dasarnya adalah ketiadaan. Sebagaimana juga genap dalam pengertian dunia akhirat, ini selalu diimanin, diyakini bahwa selain kehidupan duniawiah kita akan dibangkitkan di akhirat, merupakan sebuah dualitas kenyataan genap.
Dualitas memungkinkan terjadinya dinamika pada masing-masing objek dan terjadinya perubahan pada setiap waktu. Jadi dia bukan sesuatu yang tidak dinamis, tapi dia akan mengikuti dinamika daripada sifat genapnya itu. Ganjil adalah simbol keesaan. Ini langsung menghujam ke dalam sifat ketuhanannya. Kalau tadi itu genap, itu merupakan ciptaannya, tapi begitu ganjil langsung menghujam menuju kepada penciptanya, yaitu keesaan. Tidak mungkin dia bersifat genap. Dia sifatnya adalah ganjil. Orang Islam mengatakan witir, yaitu zat yang maha ganjil, maha esa. Sehingga Nabi pun bersabda, sesungguhnya Allah itu adalah ganjil, witir, dan menyukai yang ganjil. Maka sholat tahajud selalu ditutup dengan witir, yaitu 3 rakaat, atau kalau tidak keburu minimal 1 rakaat. Itu witir. Dalam berbuka puasa Nabi mencontohkan selalu witir. Di dalam takjilnya beliau makan 1 kurma atau 3 kurma, witir, karena Allah menyukai witir sesuai dengan sifat keesaannya. Mudah-mudahan ada paham sekarang perbedaan antara ganjil dan genap itu tadi secara filsafati. Lebih jauh ditinjau dari aspek filosofis itu, alam raya ini adalah, tadi sudah saya katakan, adalah genap. Dia relatif sifatnya dan berpasang-pasangan. Sementara Tuhannya atau penciptanya sifatnya ganjil. Dia bersifat mutlak, tunggal, tidak ada pasangannya. Jadi kalau ada sistem kepercayaan bahwa Tuhan itu punya anak, atau Tuhan itu lebih dari satu, itu sesat pikir namanya. Secara filsafat itu sesat pikir, di luar nalar manusia, di luar kenyataan. Tolong ditengok kembali bagi mereka yang punya keyakinan itu, supaya Anda tidak semakin sesat. Sementara bagi mereka yang sudah punya keyakinan Tuhan itu tunggal, perdalam lagi apa makna daripada ketunggalan itu, sebagaimana yang saya sampaikan di atas. Ini semua menunjukkan perbedaan antara realitas, yaitu makhluk yang diciptakannya, yang sifatnya relatif, realitas itu, dan realitas Tuhan. Tuhan itu bukan tidak real, hanya mata kita saja tidak bisa melihat. Nah, tapi dengan secara filsafat sekarang bisa menerima adanya zat yang ganjil dan sifatnya absolut. Kesana arahnya, 2 dimensi yang berbeda. Mari kita lanjutkan dengan makna hakikat atau makna batin. Apa yang tersembunyi apabila kita mencoba membuka hakikat daripada istilah ganjil dan genap yang disebutkan oleh firman tersebut? Genap secara hakikat adalah melambangkan ciptaan. Dia yang dicipta. Tadi sudah saya sebutkan hakikatnya kita itu ciptaan, karena semua makhluk
itu butuh pasangan. Jadi secara rasional hakikat itu siapa kita ciptaan itu di sini karena kita berpasang-pasangan. Tidak ada seorang manusia pun yang tidak berpasang-pasangan, tidak ada hewan yang tidak pasangan, tidak ada tumbuhan yang tidak pasangan, tidak ada alam yang tidak pasangan. Ini menunjukkan bahwa itu melambangkan bahwa kita itu ciptaan, bukan pencipta. Dan ini secara eksplisit disebutkan di dalam surat Az-Zariyat di dalam ayat 49. Anda buka sendiri. Segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan. Anda bisa melihat. Kami ciptakan berpasang-pasangan. Jadi kalau kita melihat ada pasangan-pasangan, maka itu adalah ciptaan, bukan pencipta. Sudah mulai pahamkah Anda? Ganjil itu melambangkan penciptanya, yaitu Allah yang tidak membutuhkan pasangan, tidak punya ayah, tidak punya anak. Ini merupakan penegasan daripada tauhid, yaitu Tuhan yang ahad ini tadi. Jadi sumpah Allah di dalam Quran demi ganjil dan genap, atau genap dan ganjil itu mempunyai arti demi seluruh ciptaanku, kata Tuhan, yaitu genap, dan demi zat yang menciptanya, yang Maha Esa, yaitu ganjil. Bukan main ini. Jadi Anda semua sudah disebutkan oleh Allah, diakui sebagai ciptaannya. Agar supaya kita menyatu dengan penciptanya, maka mari kita hayatin firman ini sebagai kebutuhan untuk membimbing kita. Ini adalah mencakup sebuah sumpah untuk seluruh realitas. Realitas itu kenyataan yang ada, yang kita lihat atau kita tidak lihat, yaitu alam yang sifatnya pluralitas atau plural, majemuk. Jadi genap, dan Tuhan atau Allah merupakan sebuah kesatuan. Kesatuan di sini bukan berarti Tuhan itu bersatu dengan yang lain. Ya, satu kesatuan Tuhan itu artinya ya dia zatnya, wujudnya, dia namanya, dia perbuatannya. Itu yang dinamakan realitas ketuhanan seperti itu. Sementara kita di dalam alam ini, setiap orang mempunyai sifat yang berbeda-beda. Antara perbuatan dan sifatnya belum tentu menjadi sebuah kesatuan. Mulai memahami-kah Anda? Mudah-mudahan. Kita teruskan dengan makna ma'rifat. Pengetahuan yang lebih mendalam, yaitu kesadaran spiritual yang paling tinggi. Maka pada tingkat ma'rifat ini, genap adalah merupakan dunia yang kita alami, yang kita jalani saat kita hidup. Di sini kita berjalan dalam pengalaman hidup kita, melihat dua kenyataan, yaitu kadang-kadang senang, kadang-kadang susah. Bagi mereka kadang-kadang rugi, kadang-kadang untung. Kita dalam sehari-hari kadang-kadang dipuji, kadang-kadang dicela, atau mungkin kita memuji atau mencela. Ini semua pengalaman, ini genap dalam makrifat kehidupan seperti itu. Maka dengan demikian, karena ini sebuah kenyataan,
Kalau Anda mengimani dengan firman ini, pada saat senang Anda jangan terlalu berlebihan, karena setelah kesenangan itu ada kesusahan. Pada kesusahan Anda jangan juga terlalu sedih, karena setelah kesusahan itu insya Allah ada kesenangan. Innamal usri yusra wa innamal usri yusra. Wa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Maka tetaplah Anda kokoh, kekeh, kuat di jalan Tuhannya dan menuju berpegang kepada tujuan ketuhanannya itu. Untung rugi kadang-kadang dalam perdagangan beruntung, maka kalau kita beruntung hati-hati, bisa saja rugi karena berbagai faktor. Kita senang dipuji tapi kita tidak suka dicela, itu tidak fair, karena kita hidup di dalam dualitas pengalaman hidup. Maka pada saat kita dipuji, hati-hati, di balik pujian itu ada celaan. Pada saat kita dicela orang, maka terima, karena di balik celaan itu adalah sebuah pujian yang tersembunyi. Hanya Anda belum paham. Nah, sering sekali orang yang tidak menyadari ini, dia terjebak pada dualitas ini yang berbeda-beda, tidak mencoba menyatukan menjadi satu kesatuan kehidupan. Ini yang menyebabkan kita hidup menjadi tidak bahagia. Teruskan. Ganjil adalah merupakan kesatuan yang hakiki, yang hak. Orang yang sampai pada marifat ini akan melihat semua dualitas yang kita alami itu tidak ada lain bersumber dari satu kehendak. Itu kehendak Allah. Semua peristiwa yang kita alami dalam kehidupan ini tidak ada lain kecuali peristiwa itu dalam monitoring ilahi. Kembalikan pada yang Esa ini tadi. Maka di sini ganjil bukan sekedar angka, tapi dia adalah merupakan bentuk simbolis kesatuan di balik keanekaragaman. Karena kita bisa mengetahui bahwa tidak ada yang terjadi dalam alam ini, melainkan semuanya sudah tersurat, sudah ditentukan oleh Allah sebelum peristiwa itu jalan. Jadi kita harus bisa menerima semua ini sebagai kita berada di dalam alam yang gelap, tapi kita harus menerimanya sebagai bagian keganjilan keilahian. Dengan demikian Anda hidup akan menjadi hasanah, bahagia, sejahtera. Mari kita buat sintesis dari 4 lapisan yang saya sebutkan itu tadi. Sisi lapisannya secara ilmiah, genap adalah sistem yang selalu berpasangan tadi. Sedang ganjil adalah singularitas, integritas, singularitas yang tidak ada padanannya. Makanya disebutkan Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan dialah yang tidak ada yang serupa dengan dia. Itu singularitas namanya. Udah pahamkah Anda sekarang? Itu firman yang berbau ganjil namanya. Filsafat genap adalah dualitas, pasangan tadi sebut. Sedangkan ganjil adalah kewahidan atau keesaan ilahinya itu. Secara hakikat makhluk
dari genap adalah makhluk yang beraneka ragam dengan pasangan-pasangannya, sedangkan ganjil hakikatnya adalah Allah itu sendiri yang tidak memiliki pasangannya. Makrifat genap adalah merupakan keragaman pengalaman hidup. Kita beraneka ragam dalam hidup ini, kadang-kadang susah, kadang-kadang bahagia, sakit, sehat, menderita, senang, dan seterusnya. Makrifat kita terima karena kita adalah makhluk. Sedangkan ganjil adalah kesatuan ilahi pencipta daripada keanekaragaman yang disebutkan tersebut. Kita renungkan secara mendalam. Maka ketika Allah bersumpah demi ganjil dan genap itu tadi, itu seperti mengatakan demikian. Demi seluruh sistem alam semesta yang aku ciptakan, dan demi zat yang maha tunggal yang mengaturnya, yaitu diriku sendiri. Ini sebuah kesatuan yang dahsyat. Jadi alam raya menyatu dengan ilahinya itu sendiri. Artinya hidup ini bergerak dalam dualitas, dua kenyataan, tetapi hakikatnya kita ini berasal dari satu sumber pencipta daripada dualitas itu sendiri. Semoga dengan uraian ini Anda semakin bijaksana, semakin cerdas, semakin tenang, semakin bahagia, dan semakin paham bahwa Islam ini bukan ilmu fikih, bukan ilmu hadis, tapi Islam ini adalah ilmu ilahi yang luasnya. Kalau ditulis air laut dijadikan tinta dan ditambah 7 kali itu, niscaya tinta itu akan habis untuk menulis kalimat-kalimat sebagaimana uraian yang saya sebut di atas. Mudah-mudahan Anda tidak kuper, Anda tidak jumawa, maka Anda akan bisa mendalami Al-Quran ini atas bimbingannya, bukan atas kehebatan kita. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.